Supaya tahu loh, yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang seabrek-abrek loh. Jadi, nah yang pertama begini ya, ini ada salam. Jadi kalau saya bilang ibu nanti begini, nah begitu. Kalau ibu bilang salam Pancasila, tapi keras, nah kamu jawab juga, terus juga begini, salam Pancasila. Nah setelah itu lalu apa? Baru merdeka, merdeka, merdeka. Bisa apa tidak? Nah, siap ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Nah, ibu sekarang duduk. Karena kenapa? Ibumu ini sudah masuk kesepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Kelihatan apa enggak? Wabarakatuh. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Brave Beauties adalah mereka. Hasilkan karya. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya,
kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu nggak bapak saya siapa? Loh, kok nggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan, waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu, jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti inget loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, saya pikir lah, kok kayak gini toh lo, kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai, saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh iya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh, bapak sendiri kok nggak mau diakui? Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini. Ayo berdiri. Ini beneran enggak?
masih oke ya Pak Jokowi. Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak lho Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan, mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, mau pakai bus mau datang. Dan saya bilang tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah beliau begitu ngajar Satgas Pak Jokowi, wah katanya saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya katanya segini sama anak buah saya sendiri sama Sekjen itu ada Pak Pramono Anung, karena atas nama partai toh. Padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat, dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang, karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur. Bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Kok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu, iki piye to yo Bu yo? Iku ternyata kok kemen yang soro ibu nangis ya. Saya nangis karena saya ya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu itu yang di kolong-kolong jembatan itu kok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana? Angkat tangan dari DKI. Angkat tangan. Matiin listrik, gak hemat.
Tahan panas demi hemat. Gerah. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah, kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir ini piye toyo? Kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya, di sini. Iki ngopo to yo. Rakyat ki kok ciake sing kurang beruntung gitu. Nah, ini apa? Nah, kalau Pak Hasto di mana? Ayo. Ini. Karena pikiranku tak bilang nama sekjen. Kamu bilang, pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku wili-wili ini loh. Jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita ini organisasi. Semua pakai sasi-sasi kan aja sebagai sebuah apa ya, kayak lembaga gitu. Ya toh apa ya? Kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari. Jadi gampangnya untuk ingat kalian itu, bayangkan kalau ibu pusing nggak bisa mikir, macet. Karena apa? Mau ngangkat tangan kan dari sini, angkat tangannya nggak iso, kalian nggak bisa kerja. Jadi semua ini harus bonding, menyatu. Jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas, tapi dijalankan. Sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan. Nah, supaya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan. Karena di sini masuk PNI. Saya mikir saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang tau-tau ditawari. Saya bilang saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh di situ, mana dia tadi ya? Ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak saya masuk. Tapi ke Partai Demokrasi Indonesia. Tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil. Tapi apa? Ya, itu tadi saya nanya, sing dulu ikut saya PDI, apa masih ada? Ternyata masih banyak. Udah tua-tua. Di sini kalau saya ingat tadi
komandan Satgas iku Komarudin. Mana orangnya? Nah itu. Oh zaman dulu galak dia. Susah diatur. Ya Komarudin itu. Jadi saya tahu enggak zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Duh, saya sendiri kaget loh Pak. Karena nggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu yang polisi itu loh. Apa namanya ya? Jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya, instruksi saya memberi semangatnya nanti enak. Masa gini, pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor Pak, Toto kan saya ada pengawalnya, terus bilang ada gini, polisi gitu, apa sih panggil, pokoknya bangun, kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya. Gitu kan, bangun gitu, kamu pada udah siap apa belum gitu, 86 gitu. Aku inget, loh kenapa, tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya, apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan? Loh aku kan kaget ya, oh nek ngono rakyat ikut yang dari PJI itu masih PJI loh. Oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, Ratu Premannya ada di mana ya? Kan ada pengawal saya Ratu Premanku sopo toh gitu. Lo ya ibu lah. Oh, panggilannya Ratu Preman. Wah, keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat. Coba, sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya? Lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sehari itu kampanyenya P3. Iyo, bayangkan. Jadi kalau udah denger ratu semut opo, saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede, PDI Perjuangan, supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif, terus ke eksekutif. Udah begitu, udah magrok-magrok, terus cari duit. Hati-hati loh saiki. Jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa? Korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu. Hati-hati loh. Aduh,